Tritunggal itu tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi bicara tentang misteri Allah yang esa itu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal bicara tentang Allah yang esa, yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, sebagai putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Tritunggal itu adalah doktrin primer di dalam kekristenan. Primer itu adalah percaya kepada Allah Tritunggal, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Alkitab adalah firman Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kabar gembira datang dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Seorang dokter bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, sebelum kita simak momen bersyahadat seorang dokter tersebut, mari kita simak sebuah hiburan yang datang dari Pendeta Bambang Nursena, polemikus Didit Yuli, dan juga tidak ketinggalan Pendeta Risuli Lubis tentang Tritunggal atau Trinitas. Tritunggal itu tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi bicara tentang misteri Allah yang esa itu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal bicara tentang Allah yang esa, yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, sebagai putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Tritunggal itu adalah doktrin primer di dalam kekristenan. Primer itu adalah percaya kepada Allah Tritunggal, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Alkitab adalah firman Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Ya, teman-teman, itulah tadi ya penjabaran tentang Trinitas yang dijelaskan oleh Pendeta Bambang Nursena dan juga polemikus Didit Yuli dan juga Pendeta Risuli Lubis. Tiga pendeta yang berbeda menjelaskan Trinitas, pasti penjelasannya akan berbeda-beda pula. Dan belum lagi kita belum tampilkan penjelasan dari Pendeta Mel Atok yang menganalogikan Trinitas atau Tritunggal memakai analogi tanah liat. Mereka selalu membangga-banggakan dogma Trinitas atau Tritunggal tersebut, tetapi ironisnya dogma Trinitas itu tidak pernah diajarkan di dalam Bible. Tidak ada satupun nabi-nabi terdahulu termasuk Yesus yang mengajarkan kepercayaan Trinitas tersebut.
Semasa hidupnya, Yesus disebut sebagai nabi. Sekarang orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan. Padahal di dalam Bible tidak ada satupun ayat yang menunjukkan identitas bahwa Yesus adalah Tuhan. Identitas Yesus adalah nabi justru banyak sekali tertulis di dalam Bible. Di dalam Matius 21 nomor 10 dan 11, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Walau dalam Bible telah menyebut Nabi Yesus, faktanya orang Kristen keras kepala, masih saja menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Di dalam Markus 12 nomor 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, seperti juga yang diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, tetapi tetap saja umat Kristen ngotot bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, ini juga termasuk dogma yang disuntikkan ke semua kepala umat Kristen yang harus mempercayai. Kalau tidak mau mempercayai, ancamannya adalah dosanya tidak akan ditebus. Kalau ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, dan kalau Yesus tahu Bible telah dijamah dan direvisi oleh manusia, juga Yesus tidak pernah mengajarkan sekolah minggu di gereja, serta Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi dipertuhankan oleh manusia. Maka ketika Yesus kelak akan turun ke dunia, apa yang akan dilakukan? Yaitu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca suratnya? Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Betsy Kudi Pangrante, tempat tanggal lahir Abipura 24 Maret 1992, untuk agama terdahulu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat, tanggal 7 Juni 2024, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Teman-teman, kemarin pada tanggal 7 Juni 2024 datang seorang dokter ini ya ke Mu'alaf Center Yogyakarta yang bertujuan ingin agar dibimbing mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, beliau ini datang ke Mu'alaf Center Yogyakarta tanpa ada paksaan dari siapapun, melainkan kehendaknya sendiri karena telah mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, langsung saja mari kita simak momen bersyahadatnya seorang dokter ini ya di Mu'alaf Center Yogyakarta. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Beliau bersyahadat tanpa ada paksaan dari siapapun. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sahabat, kita doakan juga untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat momen bersyahadat setiap hari seperti ini bisa segera terinspirasi dan termotivasi agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam.
Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.